Hai, Shalom semua mahasiswa ITHB 2020. Oke, pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk membagikan firman Tuhan buat kalian semua. Nah, saya akan membagikan satu ayat saja, tapi kita akan mendalami apa yang Tuhan inginkan buat kita semua. Oke? Nah, tema pada pagi hari ini adalah mandat budaya yang diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, dari satu ayat ini. Nah, saudara mungkin saudara mungkin tahu ayat ini, tetapi belum pernah memikirkannya secara mendalam. Mari kita belajar bersama-sama, ya. Nah, saudara lihat, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tuhan menciptakan makhluk hidup. Ada tanaman, ada binatang, ada manusia. Nah, tanaman dan juga binatang beranak cucu kan? Bertambah banyak juga kan? Ya, kemudian juga bisa memenuhi bumi. Contohnya, tanaman itu kalau dibiarin misalnya enceng gondok gitu ya, bisa penuh sampai tidak berguna gitu ya. Kemudian hewan-hewan juga bisa berkembang biak dengan banyak. Oke? Nah, semua sama beranak cucu berkembang biak. Tetapi perintah ini hanya diberikan kepada manusia. Tumbuhan dan binatang tidak diberikan perintah ini. Ya, jadi perintah ini adalah perintah spesial yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oke? Nah, sekarang kalau kita hanya beranak cucu, bertambah banyak, manusia tambah banyak gitu ya, punya anak banyak, bertambah banyak, dan cuman begitu aja, berarti tidak ada bedanya antara manusia dengan tumbuhan dan binatang. Tetapi Tuhan memberikan perintah ini lebih daripada sekedar memenuhi bumi. Oke? Nah, sekarang begini. Pada saat perintah ini diberikan kepada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa hanya berdua saja. Ya. Nah, perintah ini diberikan, Adam dan Hawa akan beranak cucu, akan banyak. Ya. Dan kemudian akan memenuhi bumi. Nah, perintah ini adalah mandat budaya. Nah, dari definisi kita lihat ada dua definisi yang saya berikan di sini. Yang pertama adalah suatu cara hidup yang berkembang, yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian culture, saya ambil dari bahasa Inggris ya, definisinya adalah the arts and other manifestation of human intellectual achievement regarded collectively. Nah, sekarang saya ingin tanya, dari dua definisi ini, ada apa yang sama? Atau ciri khas dari budaya itu apa? Yang pertama itu adalah bersama. Di sana ada dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, diwariskan dari generasi ke generasi ya. Berarti ada sekelompok orang yang ada di sana, budaya itu. Nah, kemudian di sini adalah collectively. Jadi tidak sendiri. Jadi mandat budaya ini yang diperintahkan oleh Tuhan itu untuk semua umat manusia secara bersama-sama. Ya. Nah, kemudian yang kedua, budaya itu ada unsur cara hidup yang berkembang. Atau di sini adalah manifestation of human intellectual. Binatang tidak punya intelektual. Atau intelektual tapi enggak, ya begitulah, dia enggak bisa mengembangkan. Oke? Tapi manusia punya. Jadi ciri mandat budaya itu ada dua, yaitu bersama-sama. Dan juga yang kedua itu ada intelektual. Jadi kita memanfaatkan intelektual yang kita miliki untuk mandat budaya ini. Oke. Nah, sekarang perintah ini memiliki dua hal. Yang pertama adalah memenuhi bumi. Manusia berkembang biak dengan banyak. Tetapi nggak kayak binatang atau hewan. Udah aja banyak aja, tapi ya udah banyak. Tetapi sebetulnya untuk manusia, Tuhan memberikan talenta yang bermacam-macam. Ada satu tujuan. Tujuannya itu apa? Alam semesta yang begitu indah, yang begitu luas dan sungguh amat baik Tuhan menyatakannya.
itu perlu manusia yang banyak. Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda. Anda masuk di sini mempunyai jurusan yang berbeda-beda. Dan itu semua secara kolektif mendukung mandat budaya untuk bumi ini. Jadi, jurusan apapun di sini, Anda masuk jurusan informatika, Anda masuk jurusan manajemen, online bisnis, DKV, dan seterusnya, secara kolektif itu mendukung mandat budayanya Tuhan. Oke? Nah, jadi manusia yang banyak, yang bermacam-macam ini diperlukan karena Tuhan, ilmu pengetahuan Tuhan sangat besar. Satu orang tidak mampu untuk mengungkapkan ilmu yang ada di alam semesta ini, sehingga berkembang menjadi ilmu yang berbagai macam. Oke? Nah, jadi manusia tidak hanya bertambah banyak, tetapi manusia mempunyai talenta dan Tuhan ingin kita memakai talenta itu untuk mandat budaya, untuk secara bersama-sama. Jadi, ilmu-ilmu yang akan Anda dapatkan di ITHB ini, secara bersama-sama kita akan mengembangkan alam ciptaan Tuhan menjadi sungguh amat baik. Oke. Nah, itu adalah memenuhi bumi. Jadi memenuhi bumi bukan dalam hal kuantitas saja, tetapi adalah dalam hal keanekaragaman talenta yang kita miliki. Jadi apapun talenta Anda, itu sangat berharga di mata Tuhan. Silahkan dikembangkan, jangan pernah putus asa, tetapi Tuhan ingin Anda mengembangkan bumi ini. Ya, masing-masing jurusan itu akan saling melengkapi. Tidak ada satu yang superior, satu yang tidak berguna, tetapi semua saling melengkapi untuk satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah menaklukkan. Menaklukkan apa? Menaklukkan alam semesta ini. Ilmu pengetahuan berkembang. Itu artinya manusia mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menaklukkan alam ini, untuk mengerti alam ini, dan juga untuk mengembangkan alam ini. Contoh, dalam masa COVID ini, kita mengalami perkembangan yang luar biasa. Kita harus survive. Kita harus menaklukkan COVID. Kita nggak boleh kalah dengan COVID. Oleh sebab itu, kita mempunyai cara pengajaran yang online, kemudian bagaimana kita belajar online. Mungkin Anda juga akan menyesuaikan diri, tetapi Anda harus menaklukkan itu. Kita punya intelektual. Tuhan kasih intelektual. Dosen diberikan intelektual juga untuk berkreasi. Bagaimana menghadapi masa ini, kita harus survive. Anda pun juga. Kalau Anda semasa SMA terbiasa dengan pembelajaran offline yang ketemu langsung gitu, tetapi sekarang harus online. Harus bisa. Kita harus menaklukkan itu. Kita tidak boleh kalah. Nah, zaman begitu cepat berubah. Sekarang industri 4.0. Anda lihat, cara orang berjualan tidak seperti yang lalu. Buka warung di pasar, ditungguin dari pagi sampai malam gitu ya. Tidak seperti itu lagi. Sekarang zaman udah berubah, pakai e-commerce dan sebagainya. Kita punya kemampuan untuk itu. Kita harus menaklukkan itu. Gitu. Nah, Anda jangan putus asa, jangan bilang, wah zaman sekarang ini susah. Enggak susah, saudara. Setiap kali perubahan zaman, Tuhan ingin kita berjuang, kita kreatif, karena kita mempunyai kemampuan itu. Tuhan memberikan kemampuan itu, Tuhan memberikan mandat budaya, bukan untuk binatang, bukan untuk tumbuhan, tetapi untuk manusia, untuk menaklukkan alam ini, pasti bisa. Nah, saudara, apapun talenta Anda, apapun jurusan Anda, itu adalah panggilan Tuhan buat Anda semua. Tuhan mempunyai rencana yang indah buat Anda masing-masing. Kalau Tuhan yang mempunyai rencana, pasti akan terjadi. Nah, jadi sekarang, apapun yang panggilan Tuhan buat Anda, Tuhan buat Anda, sebetulnya kita itu melanjutkan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan memberikan alam semesta ini, Tuhan bekerja selama 6 hari dan sudah selesai. Dan selanjutnya,
Tuhan memanggil manusia untuk melanjutkan. Jadi, Anda jangan takut. Sebetulnya, apapun yang kalian lakukan di dalam dunia ini, apapun profesi Anda, apapun jurusan Anda, sebetulnya Anda ini adalah topeng-topeng Allah. Maksudnya gimana? Kita ada di depan, tapi sebetulnya Tuhan ada di belakang kita. Jadi kita topengnya Allah. Tuhan ikut bekerja. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan akal budi kepada kita untuk melakukan itu semua. Apapun profesi kita. Dan saat ini Tuhan ingin. Yang diciptakan Tuhan itu adalah sungguh amat baik. Amin. Ciptaan Tuhan, Tuhan bilang sungguh amat baik. Nah, sekarang kita mengembangkannya. Dan itu akan menjadi sungguh amat baik pula gitu. Nah, oleh sebab itu, mari kita jangan putus asa, kita menaklukkan bumi, ilmu-ilmu itu kita bisa taklukkan, kita punya intelektual, kita punya kreativitas, mari kita pakai bersama-sama dengan Allah untuk memuliakan Tuhan juga, dan untuk dipakai di dalam dunia ini. Menaklukkan bukan berarti bahwa kita harus mengeksploitasi bumi. Bukan. Tapi untuk sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Kita bisa bersama Allah. Ya. Next berikutnya kita lihat satu ayat. 1 Korintus 7 ayat 17. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Kita ditentukan Tuhan untuk hidup seperti apa? Tuhan yang menentukan. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Jadi, apapun jurusan Anda, itu adalah panggilan Allah. Nantinya setelah lulus, apapun pekerjaan Anda, itu adalah sebagai sebuah pelayanan. Kenapa pelayanan? Kita bisa berguna bagi orang lain, mengasihi sesama. Kita bisa berkontribusi dalam masyarakat, melayani sesama. Dan juga kita bisa memuliakan Tuhan, mengasihi Allah yang sudah menciptakan kita. Amin, saudara. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu kepada setiap kami di tempat ini. Engkau sudah memanggil kami untuk belajar di ITHB. Kami percaya dan yakin ya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang lebih indah buat kami. Mari Tuhan, Kau tolong kami, Engkau berikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh menjalaninya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.